Halo bosku, kembali lagi di channel Teba Parley, dimana di video kali ini saya akan memberikan sedikit review hasil pertandingan kemarin malam, dan saya akan memberikan juga sedikit prediksi untuk laga nanti malam. Tapi sebelum saya memberikan review atau memberikan sedikit prediksi, saya harapkan teman-teman dan bosku semua tetap mensupport channel Teba Parley ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel Teba Parley agar saya tambah semangat untuk memberikan prediksi-prediksi selanjutnya. Oke, yang dimana di sini saya langsung saja akan mereview hasil pertandingan kemarin malam, yang dimana di sini prediksi saya menurut saya cukup profit. Oke, di mix parlay dan di single bet kita. Oke, yang pertama di Dortmund berhadapan dengan Facebook, dimana di sini saya mengambil Dortmund dengan menang handicap 3/4 over 2/3/4. Di sini dia menang dengan skor 5-1, kita win. Di Nice berhadapan Nantes, walaupun di sini over under kita masuk, dan di sini walaupun Nice menang dengan skor tipis 2-1 tapi kita tetap menang. Oke, karena saya mengambil Nantes dengan menahan 1/4. Oke. Di Brighton berhadapan dengan Crystal Palace, yang dimana saya mengambil Crystal Palace menahan 3/4, dan di sini kita benar kembali win walaupun di over under kita draw. Oke. Di Super League Turki ada Besiktas berhadapan dengan Gaziantep, yang dimana di sini saya mengambil Gaziantep dengan menahan 1,5 over 2/3/4. Tapi di over under kita tidak masuk karena dia menang dengan skor tipis 1-0, tapi di handicap kita masuk. Oke. Jadi Malatya Sport saya mengambil berhadapan dengan Göztepe, yang dimana saya mengambil Göztepe dengan mengambil leg-legan over 2/4, dan di sini dia menang dengan skor 1-2. Oke, saya ucapkan selamat kepada teman-teman dan bosku yang mengikuti single bet saya, dan di bill mix parlay saya kita masuk Dortmund, kita masuk di Crystal Palace juga kita masuk, di Gaziantep juga kita masuk, di Nantes juga kita masuk. Di sini kita win. Oke, di bill pertama, dan di bill kedua juga di Nantes saya mengambil over 2 masuk. Göztepe saya mengambil over 2/4 masuk, dan Gaziantep saya menahan 1,5 kita masuk. Oke, di bill kedua juga kita win. Dan di sini saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang sudah mengikuti prediksi saya, dan saya akan memberikan sedikit prediksi untuk laga nanti malam. Tetap di channel Teba Parley. Halo bosku, kembali lagi di prediksi bola malam hari ini di tanggal 15-16 Januari, dimana di sini saya langsung saja akan memberikan prediksi saya di Liga Premier Inggris. Tanpa basa-basi saya mengambil City berhadapan dengan Chelsea, yang dimana kita tahu City berada di peringkat pertama dan Chelsea berada di peringkat kedua. Oke, dan jika kita perhatikan beberapa pemain kedua tim ini, yang dimana di beberapa pemain City juga tidak bisa tampil, dan Chelsea juga ada yang beberapa masih tidak tampil. Oke, dan dimana di 5 laga terakhir City yang kita tahu dia sangatlah profit dengan 5 kali kemenangan, dan di kandangnya pun juga dia 5 kali mendapatkan kemenangan. Oke, dan rekor tandang si Chelsea, yang dimana di sini dia 3 kali mendapatkan kemenangan dan hanya 2 kali mendapatkan hasil seri, tidak terkalahkan dalam 5 laga terakhir tandangnya, dan juga 5 laga terakhirnya cukup bagus. Dan di sini 5 bermain di kandang City cukup bagus, dan di sini 5 laga terakhir City juga cukup bagus menurut saya. Dan jika kita perhatikan dari segi head to head pertemuan kedua tim ini, yang dimana Chelsea memenangkannya dengan 3 kali kemenangan, dan City memenangkan dengan 2 kali kemenangan. Oke, dan di sini saya langsung saja menyimpulkan untuk laga nanti malam, saya cukup yakin mengambil Chelsea. Saya mengambil Chelsea dengan menahan 3/4, atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa bermain di over 2/4. Oke, karena saya cukup yakin mengambil Chelsea, dia bisa menahan permainan City walaupun dia bermain di kandang City untuk laga nanti malam. Oke, dan jika kita perhatikan dari segi head to head pertemuan kedua tim ini, yang dimana kedua tim ini memang saling menjual beli serangan, tapi di sini City dan Chelsea sangat tipis sekali bosku kemenangannya, hanya 1-0 walaupun bisa saja 2-1. Oke, dan di sini saya mengambil Chelsea dengan menahan 3/4 dan over 2/4. Oke, dan saya lanjutkan ke laga Norwich berhadapan dengan Everton. Oke, yang dimana di sini Everton berada di peringkat ke-15 dan Norwich berada di peringkat dasar, yaitu peringkat 20. Bicara tentang head to head kedua tim ini, yang dimana Norwich dalam peringkat bawah yaitu sangatlah buruk menurut saya, hanya 1 kali menang dalam 5 laga terakhirnya dan 4 kali menelan kekalahan. Oke, dan Everton dimana di sini rekor tandangnya
dia bertandang dalam 5 laga terakhir ini, dia 3 kali mengalami kekalahan, 1 kali seri dan 1 kali mendapatkan kemenangan. Oke, hanya baru 1 kali mendapatkan kemenangan dalam 5 laga terakhir. Dan di sini Norwich juga kurang bagus dalam rekor kandangnya pun juga dia kurang bagus dengan 3 kali kekalahan dan 1 kali seri dan 1 kali mendapatkan kemenangan. Dan bicara tentang head to head pertemuan kedua tim ini, yang dimana head to head pertemuan kedua tim ini Everton lebih diunggulkan dengan 3 kali mendapatkan kemenangan dan Norwich hanya 2 kali. Oke, saling mengalahkan dalam 5 laga terakhir, dan walaupun Everton lebih diunggulkan. Dan jika kita perhatikan pemain Norwich ini banyak yang masih diragukan tampil, tapi walaupun di Everton juga seperti itu, ada yang beberapa diragukan tampil, tapi saya cukup yakin mengambil Everton dengan mengambil leg-legan, atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa bermain di over 2. Oke, saya cukup yakin mengambil Everton dengan mengambil leg-legan atau over 2, karena saya cukup yakin beberapa pemain Everton yang sempat cedera waktu ini bisa ditampilkan lagi bosku, seperti Carlson dan ada beberapa pemain lainnya. Oke, dan saya lanjutkan ke Wolves berhadapan dengan Southampton, dari mana saat ini Wolves berada di peringkat 9 dan Southampton berada di peringkat ke-12. Oke, yang kita tahu saat ini pemain Wolves sangatlah kuat bermain di kandang. Seperti waktu ini dia bisa menahan City dengan skor under, yaitu kemenangan 1-0. Dan di sini juga dia bisa memenangkan laga menghadapi MU walaupun dia bertandang ke kandang MU. Oke, dan di sini jika kita perhatikan 5 laga terakhirnya cukup bagus dengan 3 kali mendapatkan kemenangan, 1 kali seri dan 1 kali menelan kekalahan. Southampton yang dimana 5 laga terakhirnya cukup bagus dengan 3 kali kemenangan, 2 kali hasil seri. Tapi jika kita perhatikan Southampton dalam 5 laga terakhirnya, di rekor tandangnya kurang bagus bosku, dengan 2 kali kekalahan, 2 kali kemenangan dan 1 kali mendapatkan hasil seri. Dan jika kita perhatikan dalam head to head pertemuan kedua tim ini, yang dimana Southampton menghadapi Wolves dalam 5 laga terakhirnya, Southampton hanya 1 kali bisa memenangkan laga. Oke, dan Wolves 3 kali bisa memenangkan menghadapi Southampton. Oke, dan 1 kali lagi berakhir dengan seri. Dan di sini saya cukup yakin untuk mengambil Wolves. Saya cukup yakin mengambil Wolves dengan mengambil leg-legan, atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa bermain di over 1/3/4. Oke, karena saya cukup yakin untuk laga nanti malam akan terjadi over goal. Apalagi kita tahu Wolves bermain di kandang sangatlah cukup bagus, dan Southampton yang performa dalam 5 laga terakhirnya sedang menaik. Oke, dan saya lanjutkan ke di mana di sini ada Sampdoria berhadapan dengan Torino. Beberapa pemain Sampdoria dan Torino ini masih diragukan untuk tampil. Dan jika kita lihat dari segi peringkat kedua tim ini, Torino yang berada di peringkat ke-9 dan Sampdoria berada di peringkat ke-15. Bicara tentang kedua tim ini, yang dimana di 5 laga terakhir Torino lebih diunggulkan dengan dia 3 kali mendapatkan kemenangan, 2 kali menelan kekalahan. Dan di kandang Sampdoria, yang dimana Sampdoria di sini 2 kali menelan kekalahan bermain di kandang, 2 kali mendapatkan kemenangan dan 1 kali hasil seri. Torino dalam 5 laga terakhir tandangnya, dia tandang ke 5 laga terakhir tidak pernah menang bosku, dengan 4 kali kekalahan dan 1 kali seri. Walaupun dia bermain di kandang cukup bagus, bisa mengalahkan Fiorentina waktu ini dengan skor yang cukup besar, yaitu 4-0. Dan di sini saya cukup yakin mengambil Sampdoria. Saya cukup yakin mengambil Sampdoria dengan menahan setengah. Atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa bermain di over 2. Oke. Karena jika kita perhatikan dari segi head to head, setiap pertemuan kedua tim ini yang dimana Sampdoria lebih diunggulkan dengan 3 kali kemenangan. Oke, dan Torino hanya 1 kali bisa memenangkan dalam 5 laga terakhir pertemuan kedua tim ini, dan 1 kali lagi berakhir dengan seri. Dan saya mengambil Sampdoria dengan menahan setengah dan over 2. Kemungkinan laga nanti malam akan terjadi bermain seri ataupun bisa saja dimenangkan oleh Sampdoria. Oke, jika teman-teman ragu dengan prediksi saya, silakan koreksi kembali bosku.
Saya lanjutkan ke Bundesliga Jerman, di mana di sini ada Mainz berhadapan dengan Bochum. Jika kita lihat dari peringkat, tentu Mainz ini lebih diunggulkan, yaitu dia berada di peringkat ke-10 dan Bochum berada di peringkat 11. Dan dari segi head to head pertemuan kedua tim ini, yang dimana di sini dalam 5 laga terakhir Bochum 3 kali menelan kekalahan dan 2 kali mendapatkan kemenangan. Dan dari segi head to head pertemuan kedua tim ini, Mainz tentunya lebih diunggulkan dengan 2 kali kemenangan. Dan Bochum hanya baru 1 kali mendapatkan kemenangan dan 2 kalinya lagi berakhir dengan seri. Dan jika kita perhatikan dari segi kandang, spesifik kandang Mainz, yang dimana di sini dia 3 kali mendapatkan kemenangan dan 2 kali mendapatkan hasil seri. Dan Bochum dalam 5 laga terakhir tandangnya dia 3 kali kalah dan 2 kali mendapatkan kemenangan. Dan jika kita perhatikan kekalahan Bochum ini menghadapi tim besar seperti Bayer Leverkusen dan Mönchengladbach, dan Armin Berlin. Dan jika kita perhatikan dari head to head pertemuan kedua tim ini, yang dimana kedua tim ini benar diunggulkan yaitu Mainz. Tapi jika kita lihat kembali dari segi head to head, skor yang terjadi antara kedua tim ini sangatlah rendah, yaitu under goal, dan selisihnya hanya 1 gol, bosku. Dan di sini saya cukup yakin mengambil Bochum. Saya cukup yakin mengambil Bochum dengan menahan 1/4. Oke, atau jika teman-teman dan bosku ragu bisa bermain di over 2. Ini kesimpulan saya untuk laga nanti malam antara Mainz berhadapan dengan Bochum. Oke, jika teman-teman ragu dengan prediksi saya, silahkan dikoreksi kembali. Saya akan memberikan bill mix parlay kembali, yang dimana di bill pertama saya ada over Chelsea, saya mengambil over 2/4, Wolves saya mengambil leg-legan, Bochum saya menahan 1/4, Everton saya mengambil leg-legan. Dan di bill kedua saya mengambil Wolves saya over 1/34 dan Chelsea saya menahan 3/4. Sampdoria saya mengambil over 2 dan Everton saya mengambil over 2. Oke. Sekian prediksi saya untuk laga nanti malam. Semoga teman-teman terhibur dengan video saya. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa, bosku.